Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai burnout akademik. Topik ini sangat relevan bagi mahasiswa karena kegiatan perkuliahan yang kita sering hadapi berbagai tuntutan seperti tugas, ujian, organisasi, penelitian, hingga target prestasi akademik. Melalui psikoedukasi ini, kita akan memahami apa itu burnout akademik, faktor penyebabnya, dampaknya, serta strategi pencegahan dan penanganan agar kesehatan mental tetap terjaga selama menjalani proses perkuliahan. Next, untuk materi apa itu burnout akademik akan dibacakan oleh Rangga Alfarizi. Kepada Rangga dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai definisi burnout akademik. Apa itu burnout akademik? Burnout akademik adalah kondisi kelelahan yang dialami mahasiswa, baik secara fisik, emosional, maupun mental, akibat tekanan akademik yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Kondisi ini tidak hanya membuat seseorang merasa lelah, tetapi juga dapat mengurangi kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Beberapa ciri umum akademik antara lain kehilangan motivasi untuk belajar, sulit berkonsentrasi saat mengikuti perkuliahan atau mengerjakan tugas, merasa jenuh terhadap aktivitas akademik, serta menurunnya rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, burnout dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan pencapaian akademik mahasiswa. Next. Next. Selanjutnya ada dimensi burnout akademik. Burnout akademik terdiri dari tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama adalah emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Pada tahap ini, mahasiswa merasa energi dan emosinya terkuras sehingga sulit memulai maupun menyelesaikan tugas akademik. Dimensi kedua adalah cynicism, yaitu munculnya sikap apatis atau pandangan negatif terhadap perkuliahan, materi pembelajaran, maupun tugas-tugas yang diberikan. Mahasiswa menjadi kurang peduli dan kehilangan minat terhadap proses belajar. Dimensi ketiga adalah reduce academy efficacy, yaitu menurunnya keyakinan terhadap kemampuan akademik diri sendiri. Mahasiswa merasa tidak kompeten, sering meragukan kemampuannya, dan menganggap dirinya tidak mampu mencapai target akademik yang diharapkan. Ketiga dimensi tersebut saling memengaruhi dan bersama-sama menggambarkan tingkat burnout yang dialami seseorang. Semakin tinggi ketiga aspek ini, semakin besar pula kemungkinan mahasiswa mengalami burnout akademik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rangga Alfarizi telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi faktor penyebab burnout akademik akan dibacakan oleh Jabal Afik. Kepada Jabal Afik dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab burnout akademik. Burnout akademik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun luar diri individu. Faktor internal mencakup karakteristik pribadi seperti perfeksionisme, yaitu keinginan untuk selalu mendapatkan hasil yang sempurna. Selain itu, ekspektasi terlalu tinggi terhadap diri sendiri dan kemampuan manajemen waktu yang kurang baik juga dapat meningkatkan risiko burnout. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya adalah beban tugas yang terlalu banyak, tekanan untuk memperoleh nilai tinggi, tuntutan dari keluarga atau lingkungan, kurangnya dukungan sosial, serta minimnya waktu untuk beristirahat. Ketiga faktor internal dan eksternal tersebut terjadi secara bersamaan dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka mahasiswa akan lebih rentan mengalami burnout akademik. Selanjutnya ada dampak burnout akademik. Burnout akademik memiliki dampak yang cukup luas dan tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar. Dari sisi akademik, burnout dapat menyebabkan penurunan produktivitas, menurunnya kualitas pengerjaan, tugas, kesulitan memahami materi perkuliahan, dan penurunan prestasi akademik secara keseluruhan. Dari sisi psikologis, burnout dapat memunculkan stres yang berkepanjangan, kecemasan, frustasi, bahkan perasaan tidak berharga.
mahasiswa mengalami burnout jika cenderung kehilangan motivasi dan merasa tidak puas terhadap pencapaiannya yang telah diraih. Selain itu, burnout juga dapat memengaruhi kesehatan fisik seperti gangguan tidur, kelelahan berkepanjangan, sakit kepala, dan menurunnya daya tahan tubuh. Dalam jangka panjang, burnout bahkan dapat berdampak pada hubungan sosial serta memengaruhi keputusan terkait karir dan masa depan seseorang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jabal Afik telah membacakan faktor dan dampak dari burnout akademik. Materi selanjutnya adalah Siap. tanda-tanda yang perlu diwaspadai akan dibacakan oleh Muhammad Richard. Kepada Richard dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan yang pertama yaitu tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Di slide ini kita membahas tentang gejala atau tandaan awal tentang burnout akademik yang perlu kita kenali sejak dini. Jika tanda-tanda ini muncul secara bersamaan dan berlangsung selama beberapa minggu, mahasiswa ini mulai mengambil langkah untuk mengatasinya. Beberapa tanda-tandanya yaitu yang pertama, keletihan harian. Keletihan harian bukan sekedar rasa lelah biasa seperti setelah beraktivitas. Mahasiswa yang mengalami burnout sering merasa kehabisan energi hampir setiap hari. Bahkan setelah tidur yang cukup, mereka merasa berat untuk memulai aktivitas kuliah, menghadiri kelas, dan menjalankan tugas. Seperti contoh, bangun tidur tetapi masih merasa sangat lelah dan sulit fokus saat berkuliah dan merasa tidak memiliki energi untuk belajar. Tanda yang kedua yaitu penurunan motivasi. Mahasiswa mulai kehilangan semangat belajar dan tidak merasa antusias terhadap kegiatan akademik yang sebelumnya disukai. Mereka sering merasa tugas kuliah hanyalah beban dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebagai contoh yaitu tidak tertarik mengikuti perkuliahan, menunda pengerjaan tugas karena merasa tidak bersemangat, dan kehilangan target akademik yang sebelumnya ingin dicapai. Tanda yang ketiga yaitu prokrastinasi dan perubahan emosi. Burnout sering membuat seseorang menunda pekerjaan karena merasa kewalahan. Selain itu, kondisi emosional menjadi kurang stabil sehingga lebih mudah marah, frustasi, dan merasa cemas. Seperti contoh, menunda tugas hingga mendekati deadline, mudah tersinggung ketika diberi tugas tambahan, merasa frustasi terhadap hal-hal kecil. Next, pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pencegahan burnout. Setelah menjelaskan berbagai cara dapat dilakukan mahasiswa untuk mencegah burnout sebelum terjadi. Yang pertama, menyusun jadwal dan prioritas, yaitu mengatur waktu dengan baik membantu mahasiswa menghindari tugas yang menumpuk. Tugas besar sebaiknya dibagi menjadi beberapa bagian kecil agar mudah dikerjakan. Contoh, membuat to-do list harian atau list harian yang akan dilakukan. Menentukan tugas yang paling penting terlebih dahulu dan menggunakan teknik belajar 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Manfaatnya mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, dan membantu mencapai target secara bertahap. Yang kedua yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi fisik dan mental. Kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan mengendalikan emosi. Tipsnya yaitu tidur 7-9 jam per hari, menghindari begadang yang tidak perlu, dan membuat jadwal tidur yang konsisten. Yang ketiga yaitu berolahraga dan istirahat. Aktivitas fisik dapat membantu tubuh menghasilkan hormon endorfin yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Sebagai contoh, jalan kaki 20-30 menit, bersepeda, dan bersenam atau olahraga ringan. Selain itu, beri jeda saat belajar agar otak tidak bekerja terus-menerus. Yang keempat, yaitu membangun jaringan sosial. Dukungan dari teman, keluarga, dan dosen sangat penting dalam menghadapi tekanan akademik. Berbagi cerita atau meminta bantuan dapat mengurangi beban psikologi yang dirasakan. Contoh yaitu berdiskusi dengan teman mengenai tugas, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dan berbagi perasaan dengan keluarga.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Richard telah membacakan materinya. Selanjutnya, materi mengenai strategi penanganan saat brownout terjadi akan saya bacakan sendiri. Apabila burnout sudah mulai dirasakan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memberi waktu istirahat yang cukup, mengurangi kebiasaan begadang yang berlebihan, dan langkah kedua adalah mengurangi beban pekerjaan yang tidak terlalu penting, serta fokus pada tugas yang menjadi prioritas utama. Dan langkah selanjutnya adalah mencari dukungan dengan bicara kepada teman, keluarga, dosen, atau teman-teman lainnya. Jika kondisi masih berlanjut atau semakin berat, mahasiswa disarankan memanfaatkan layanan konseling kampus atau berkonsultasi dengan tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Next. Sebagai kesimpulan, burnout akademik merupakan kondisi nyata di mana dialami oleh mahasiswa akibat tekanan akademik yang berlangsung terus-menerus. Mengenali gejala sejak dini sangat penting agar burnout dapat dicegah maupun ditangani dengan lebih efektif. Pencegahan dapat dilakukan melalui manajemen waktu yang baik, pola hidup yang sehat, mendukung sosial yang memadai, sedangkan penanganan dapat dilakukan dengan mengurangi beban yang tidak perlu, beristirahat, serta mencari bantuan profesional bila diperlukan. Kami telah mengumpulkan 4 pertanyaan terkait materi burnout akademik ini. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah semua mahasiswa yang memiliki banyak tugas pasti mengalami burnout akademik? Jawabannya adalah tidak. Banyaknya tugas memang dapat meningkatkan risiko terjadinya burnout. Tetapi mahasiswa yang memiliki manajemen waktu yang baik, dukungan sosial yang kuat, dan kemampuan mengelola stres cenderung mampu menghadapi dengan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilakan. Baik, terima kasih atas moderator. Pertanyaan selanjutnya itu adalah jika seorang mahasiswa tetap memperoleh nilai tinggi, tetapi merasa lelah, jenuh, dan kehilangan motivasi belajar, apakah ia dapat mengalami burnout akademik? Jawabannya ya, tentu saja. Burnout tidak selalu ditandai dengan nilai yang buruk. Mahasiswa tetap dapat memperoleh nilai tinggi, tetapi mengalami kelelahan, emosional, stres, dan kehilangan semangat belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rangga Alfarizi telah membacakan pertanyaan dan jawabannya terkait materi ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Jabal Afik. Kepada Jabal Afik dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan burnout akademik dengan rasa malas biasa? Jawabannya, rasa malas biasanya bersifat sementara dan dapat hilang ketika seseorang mendapatkan motivasi atau dorongan tertentu. Sementara itu, burnout akademik ditandai dengan kelelahan emosi, mental, dan fisik yang berlangsung lama, disertai kehilangan motivasi, stres, dan perasaan tidak mampu, meskipun individu sebenarnya ingin berhasil. Sekian jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jabal Afik telah membacakan pertanyaan dan jawaban terkait soal nomor 3. Dan soal selanjutnya atau yang terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Richard. Kepada Muhammad Richard dipersilakan. Mohon maaf Richard, Kemiter. mic-nya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya yaitu pengaruh media sosial terhadap munculnya burnout akademi. Burnout akademi sangat berpengaruh, media sosial sangat berpengaruh terhadap burnout akademi karena media sosial dapat membuat mahasiswa membandingkan pencapaian dirinya dengan orang lain yang dilihatnya di media sosial. Perbandingan yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan, rasa tidak percaya diri, dan meningkatnya resiko burnout akademi. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Muhammad Richard telah membacakan pertanyaan terakhir. Jadi demikian materi yang dapat kami sampaikan dan jawaban yang dapat kami jawab.
Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.